Begitu menginjakan kaki di pintu gerbang Pulau Sumatera, Anda akan melihat sebuah bangunan menara yang berada di atas bukit. Sebuah menara berbentuk mahkota adat Lampung yang didominasi warna kuning. Ya, Menara Siger namanya, sebuah ikon Provinsi Lampung yang sangat terkenal. Dalam adat Lampung yang memiliki dua kebuayan, ada dua jenis siger yang dikenal, yakni siger Saibatin dan siger Pepadun. Perbedaannya, siger Saibatin memiliki 7 lekukan, sedangkan siger Pepadun memiliki 9 lekukan. Siger yang dibentuk menjadi mahkota biasanya digunakan pengantin wanita pada upacara adat atau pernikahan. Siger melambangkan kecantikan dan keanggunan wanita Lampung. Masyarakat Lampung menjadikan siger sebagai identitas yang dibawa sejak lahir. Uniknya, pemerintah Kota Bandar Lampung bahkan mengeluarkan peraturan bahwa semua bangunan usaha di Kota Tapis Berseri ini wajib memasang lambang siger. Siger itu barangkali sudah dikenal 200-300 tahun yang lalu dipakai. Sekarang juga masih dipakai. Masih diperjualbelikan. Keluarga-keluarga Lampung itu masih menggunakan. Artinya masih relevan. Siger yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu hingga kini menjadi identitas budaya atau ikon khas masyarakat Lampung. Keberadaannya tak lekang oleh zaman dan menjadi kebanggaan masyarakat Lampung. Pemirsa Indonesia, sekarang kami sudah berada di sebuah gedung tempat yang sangat unik sekali dan punya nilai sejarah yang luar biasa tinggi di Lampung ini, yaitu Lamban Gedung Kuning. Dan sekarang kita sudah bertemu dengan Bapak Sultan dan juga Dang Ike. Apa kabar Dang Ike? Baik. Sultan. Nah kita penasaran nih Dang Ike, sebenarnya gedung ini sudah berapa lama? Ini gedung disebut Lamban Gedung Kuning. Lamban Gedung Kuning. Lamban Gedung itu istana kalau bahasa Indonesianya. Oh, istana. Istana Kerajaan Lampung, Skalabra. Ah, Skalabra. Kerajaan Lampung itu sudah 1.700 tahun. Wow. Ya. Dan saya mendampingi kakak saya. Ini Raja Lampung ke-27. Raja Lampung ke-27. Tapi kalau dihitung dari kelahirannya, ini raja yang ke-59. Tapi karena kita masuk Islam abad ke-12, dihitunglah Sultan I. Sampai begitu. sekarang sudah Sultan ke-27. Nah lalu ke peralihan dari sebelum Islam sampai Islam ini masih tetap di gedung ini yang sama atau ada tempat-tempat yang berpindah-pindah? Jadi kami punya kampung halaman tuh namanya Skalabra, artinya tuh tetesan yang mulia. Tetesan yang mulia. Arti dari Skalabra itu kerajaan Skalabra. Nah itu ada di Lampung Barat. Kira-kira dari sini 8 jam. 8 jam. Ya. Nah oleh kakak saya Sultan ini, kalau kegiatan-kegiatan adat mengundang orang-orang tokoh nasional, tokoh-tokoh nasional atau raja-raja Nusantara. Kalau pergi ke kampung saya itu jauh. 8 jam. 8 naik jam. gunung, turun gunung gitu. Nah, oleh kakak saya yang mulia para sultan ini, kita buat juga di Lampung. Supaya jangan terlalu jauh. Nah, dan itu kalau yang menjadi ciri khasnya dari istana ini, itu kan saya lihat tadi ada kayak lambang-lambang yang memang kayaknya tidak di tempat lain. Mungkin bisa diceritakan oleh Dang Ike. Lambang pertama kalau masuk namanya siger. Siger ya, yang ada. Siger itu ada 3. Yaitu siger Saibatin, itu lengkuk-lengkuknya 7. Terus ada lengkuk-lengkuk dari Pepadun. Pepadun. Ya, siger Pepadun itu 9 lengkuknya. Kemudian satu lagi siger dari Pubian, itu ada 5. Selalu ganjil ya, 5. Ya, jadi yang ini namanya Pubian. Pubian. Yang siger itu. Yang ini siger Saibatin. Yang itu siger Pepadun. Ya. Jadi kita di Lampung ini ada 3 budaya. 3 budaya. Namanya satu suku Lampung, tapi 3 budayanya, yaitu budaya Saibatin, budaya pesisir. Itu yang di pinggir-pinggir pantai itu ya. Kemudian budaya Pepadun di dalam. Kemudian ada budaya Pubian. Itu campuran antara Pepadun sama Saibatin. Nah, dan Ike kalau kita tidak berkeberatan, kita ingin sekali bisa melihat ke dalam. Ya. Mungkin kita bisa jalan ke dalam. Boleh? Bisa. Ya, Ayo. Mari ke pemirsa dalam. kita ikuti Dang Ike Ya. dan Kita ke dalam. Ayo.
Ya, sekarang kita udah masuk ke area dalam Lamban Gedung Kuning. Ini area apa nih? Ini area tempat raja duduk. Singgasana Raja namanya. Atau orang Lampung bilang Margasana. Margasana. Tempat dudukan raja. Dan ini kebetulan sultannya yang ke-27 ada di sini. Ini kebetulan dapat aslinya nih gambar. Lalu kalau di sini biasanya memang boleh juga digunakan oleh yang datang ke sini untuk foto? Hampir seminggu 2 kali 3 kali anak SMA, SMP, anak kuliah juga datang melihat, ingin tahu sejarah Lampung, ingin tahu asal-usul suku Lampung, bahasa Lampung, aksara Lampung. Nah, kalau kita diizinkan ke dalam, ayo silakan. Ari. Kita ingin makan sama Pahar. Jurai, tempat berbaurnya berbagai macam suku di Indonesia. Disinilah semua identitas Lampung terangkum. Museum Lampung Rua Jurai di Raja Basa Bandar Lampung ini menyimpan 4.744 koleksi, mulai dari historika hingga etnografika. Etnografika adalah hasil karya etnik Lampung pada masa lampau yang menjadi ciri khas budaya setempat. Seperti pernak-pernik dari kelompok adat peminggir dan pepadun yang ditampilkan secara beralur di museum ini. Yang paling menarik perhatian saya, ini nih, alur pernikahan. Yang satu ini namanya tempayan atau pase. Pase ini biasanya digunakan oleh gadis-gadis untuk mulai alias berendam sebelum melakukan akad nikah. Dan pase ini biasanya ditemukan di Kedondong, Pesawaran. Setelah berendam, tentu saja melangsungkan pernikahan dan mencari nafkah untuk keluarga. Ini dia perahu tradisional yang digunakan untuk mencari penghidupan, perahu lesung. Terbuat dari kayu besi, perahu ini panjangnya 4-7 meter. Dilengkapi beberapa perabot untuk menunjang aktivitas sang pencari nafkah. Hanya diwakili oleh museumnya, wajah Lampung juga ditampilkan melalui Festival Kain Tapis pada hari Minggu 31 Agustus lalu. Festival ini masih satu rangkaian dengan Festival Krakatau ke-24. Kemeriahannya dibuka oleh tarian kreasi Lampung, Harmoni Nengah Nyapur. Di Lampung, khususnya di Lampung ini banyak sekali suku-suku yang terdapat di Lampung. Tentunya tidak hanya suku yang pribumi saja, yaitu Lampung Pepadun dan Saibatin, tetapi Lampung memiliki banyak suku, yaitu seperti Bali dan suku-suku yang ada di Nusantara, itu tepatnya ada di Lampung. Tetapi dalam tarian ini kita menceritakan bahwasanya walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda-beda, kita harus tetap menjunjung adat, yaitu adat Lampung sendiri gitu. Jadi masih alami, silahkan untuk dikunjungi. Ada juga kawasan wisata di Kota Bandar Lampung yang tidak jauh-jauh. Dalam parade ini, kain khas Lampung menjadi bintang utama. Kain tapis ditampilkan di depan khalayak agar semakin dikenal. Semua kalangan diharap mau mengenakan kain tradisional ini.
Kain tapis tak hanya menjadi ciri khas Lampung, tapi juga ciri khas sang pembuatnya. Kehalusannya merupakan cerminan budi pekerti sang penyulam. Lampung memang terdiri dari berbagai macam suku. Karena itulah, parade ini juga menampilkan berbagai atraksi dan kebudayaan dari daerah lain. Pesertanya sampai 1.000 orang. Salah satunya dari Yogyakarta. Mereka datang dengan karakter masing-masing demi memeriahkan puncak Festival Krakatau 2014. Peserta parade tampil dengan keunikan budayanya masing-masing. Mereka berpawai dari Jalan Dr. Susilo hingga Lapangan Saburai, Bandar Lampung. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Pengen tahu nih, katanya ini tuh suku tertua di Lampung ya, Pak? Iya. Oh, itu, tahun Kecamatan Suku Galang, Pangeran Putih. Oh. Pangeran Putih. Pangeran Putih? Iya. Oh, Pangeran Putih. Emang tahun berapa, Pak? Nggak tahu lagi tahunnya itu udah lama banget ya? Tahun ya, 600 tahun mungkin ada. Wow. Mungkin. 600 tahun. Terus berarti ini peninggalannya tinggal segini, Pak? Ya tinggal segini lah. Di sini ada pintu gerbang, artinya dulu itu pintu gerbangnya. Oh, dulu di situ pintu ada gerbang. Pintu gerbang kuno itu. Oh. Pakai ukir gambar ini, gambar apa? Gambar naga. Oh. Gambar naga. Gambar naga. Kiri kanan gambar naga. Itu nggak bisa masuk itu kalau nggak ada yang jaga di situ dulu. Oh. Ceritanya itu dulu itu gitu. Lampung itu dua macam gambar. Lampung Abung ya. Lampung Gala. Itu pepadun. Oh, pepadun sama ini sama pesisir ini peminggir ya, pesisir Lampung Sebatin yang disebut Lampung Sebatin. Itu Lampung Sebatin itu memang benar-benar dari turunan itu turun menurun.
Inilah Pantai Sariringgung, wisata pantai di Lampung yang kini menjadi destinasi populer. Pantai Sariringgung terletak di Jalan Weratai di Desa Sidodadi, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Jarak yang harus ditempuh menuju pantai ini dari kota Bandar Lampung sekitar 25 km dengan waktu tempuh 1 jam. Memasuki kawasan pantai, kita akan disambut dengan pasir putih dan air yang jernih. Puas bermain di pantai, pengunjung bisa menikmati fasilitas tambahan seperti area bermain untuk anak-anak atau sekedar berfoto ikon tulisan Sariringgung. Tidak jauh dari pantai juga terdapat beberapa pulau yang eksotis yang bisa Anda kunjungi. Nah, usai menikmati suasana indahnya pantai di Sariringgung, kita akan menuju lagi ada satu destinasi wisata yang menarik dekat dari pantai Sariringgung ini. Jadi kita akan langsung menuju ke sana. Nah, sekarang kita sudah tiba di Pulau Tegalmas. Tadi perjalanan menggunakan speedboat ini sekitar 5 menit saja. Namun jika menggunakan perahu nelayan, ini bisa sekitar 15 hingga 20 menit untuk sampai ke Pulau Tegalmas ini. Tak perlu jauh-jauh merasakan sensasi berlibur ke Maldives atau Maladewa, karena di pulau ini Anda juga bisa merasakannya. Pulau Tegalmas, kawasan wisata yang dibangun sejak Oktober 2017 ini memanfaatkan sekitar 10% dari 120 hektar luas pulau sebagai kawasan wisata. Dahulu pulau ini sepi dan dipenuhi oleh sampah. Namun setelah dikelola, pulau ini disulap menjadi kawasan wisata berkonsep wisata bahari. Awalnya ini pulau untuk rencana keluarga, tapi lama-kelamaan pengunjung banyak yang berminat ke Pulau Tegalmas. Di adanya konsep itu dari owner kami, Pak Thomas, yang mengeluarkan inspirasinya untuk menjadikan wisata bahari di Pulau Tegalmas. Rumah Balai atau rumah khas Lombok menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke sini. Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah lihat untuk unit Lombok Terapung, dan saat ini di belakang saya bisa dilihat ini adalah unit untuk Lombok Laut. Ada 10 unit yang disediakan oleh pihak pengelola, dan untuk Anda nih bisa dilihat sendiri pemandangannya begitu indah, masih dengan nuansa rumah adat khas Lombok Nusa Tenggara Barat. Dan di sini memang cocok untuk Anda yang suka foto, apalagi bisa dijadikan sebagai destinasi untuk prawedding. Namun karena saya masih single nih, jadi saya selfie aja kali ya. Oke, langsung saja kita lihat unitnya. Untuk menikmati resort atau penginapan ini, harga yang ditawarkan mulai dari 1,7 juta rupiah hingga 4 juta rupiah. Nah, sekarang kita akan lihat unit di Lombok Laut ini. Kalau kita lihat di sini ada ruang tunggu begitu. Di sini bisa menikmati sambil ngopi atau sambil ngeteh. Nah, kita akan langsung masuk ke dalamnya. Oke deh. Nah, untuk di dalam ini ada ruang nonton sebenarnya. Di sini ada sofa dan di situ ada televisi. Nah, dari ruang nonton kita masuk ke kamar tidur utama. Nah, ini nih kamar tidur utama yang dimiliki oleh unit Lombok Laut. Di sini ada 2 kasur dan sini muat untuk 5 hingga 6 orang. Jangan khawatir panas karena sudah ada pendingin ruangan serta juga lemari. Dan yang tentu paling penting adalah ada colokan listrik. Dan the best partnya nih, bagian paling terbaiknya adalah ruang belakangnya karena ini langsung tembus ke panorama pemandangan dari Tegalmas. Selain menikmati penginapan di rumah Balai atau rumah khas Lombok NTB, Anda juga bisa menikmati fasilitas olahraga air yang ditawarkan. Nah, tadi kita sudah lihat nih penginapan yang ada di Tegalmas. Namun selain penginapan di Tegalmas ini juga ada sport water atau olahraga air. Nah, kali ini saya akan mencoba salah satu fasilitas sport waternya, yakni bermain kano. Ombak yang tidak terlalu besar dan semilir angin menambah semangat saya mendayung kano di sini. Selain kano, ada juga fasilitas sport water atau olahraga air yang ditawarkan, antara lain diving dan snorkeling. Nah, pemirsa, enak ya kali ini main kano di tengah-tengah laut dan
tepatnya di dekat Pulau Tegalmas. Dan Pulau Tegalmas ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata Anda jika Anda belum punya planning nih mau liburan kemana.